Podcast Syams. Di sini suara bukan sekedar kata, tapi makna yang tumbuh dari jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, salam podcast Syams Man 1 Medan. Di sini suara bukan sekadar kata, tapi makna yang tumbuh dari jiwa. Nah, teman-teman semua, perkenalkan saya Farazatul Afifah yang kali ini berkesempatan menjadi pewawancara dalam acara podcast kita kali ini. Nah, di sini kita akan mengundang tamu yang sangat luar biasa kerennya, karena mereka berhasil meraih prestasi di ajang internasional dan mengharumkan nama Man 1 Medan, yaitu mereka mengikuti lomba WISE World Invention Competition and Exhibition di Kota Damansara di Malaysia. Wah, kita udah sangat nunggu-nunggu nih momen-momen saat ini, karena siapa lagi nih ya kan udah membanggakan nama Man 1 internasional, membawa nama harum Indonesia juga nih ya kan Bang. Mari kita sambut tim Alam. Halo. Halo sobat jurnalis. Jadi di sini saya Bukhari Faras Diarahap, mewakilkan teman-teman saya dari tim Alam. Wah, keren banget nih Bang. Ini kemarin juara nih ya Bang? Ya, juara 2. Wah, mantap. Dari Perak. Dalam ajang internasional udah bisa juara. Nih kami ini penasaran banget nih ya Bang. Sebelum kata pepatah nih kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh nih kita kenalan. Kan ada nih tim-timnya. Itu dalam setiap orang apa aja tuh ya Bang tugas-tugasnya? Oke, jadi di sini saya sendiri Bukhari Faras Diarahap dari kelas 12 Sains B1. Di sini saya di dalam tim Alam membuat paper ataupun juga abstrak dari project kami. Selain itu juga logo yang ada di alat kami itu saya yang bikin dan yang merancangnya. Nah, untuk teman-teman saya sendiri, khususnya leader dari tim kami itu Bang Radi dari 12 Sains A5, itu bertugas dalam mengontrol semua video dan juga foto dan dokumentasi, bahkan membuat poster, dan dibantu juga dengan teman-teman yang lain seperti Kak Fatia dan juga Kak Sandria. Nah, untuk pembuatan gantungan kunci, spanduk dan juga stiker itu juga dibantu sama adik kami Rafa dari 10.2. Jadi ini dalam pengerjaan proyek ini pasti perlu ya Bang kerjasama antara tiap orang nih kan, sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik ya Bang. Nah, jadi ini kan kelompoknya Bang proyeknya. Apa itu kita harus ada kerjasama tim, dan pastinya tiap orang nih kadang ada nih perbedaan pendapat. Gimana cara Abang dan teman-teman yang lainnya mengatasi perbedaan pendapat itu? Nah, jadi kami kan tentu dalam pembuatan proyek ini pasti ada lika-likunya ini, ada perbedaan pandangan, gimana cara alat ini bekerja, atau gimana desainnya, posternya, logonya, itu kan pasti ada perbedaan masing-masing orang. Nah, jadi dalam tim itu kami dibantu juga sama guru pembimbing kami, ada Doni dan juga alumni dari Man 1, sehingga kami bisa menyatukan persepsi. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, ketika mendesain bentuk alatnya ini gimana atau posisinya di mana, itu disesuaikan sama fungsi dan juga output yang dihasilkan, sehingga nanti bisa satu persepsi dan jadi satu keputusan yang bulat. Jadi kita tuh dalam tim itu harus saling menurunkan ego masing-masing ya Bang, biar jangan terpecah belah nih. Nah, sebelum ada lomba ini Bang, apakah kalian tuh emang udah saling kenal atau baru kenalan nih saat mengikuti lomba? Nah, ini yang menarik, karena dalam lomba ini walaupun kami ada yang masih tahap pengenalan awal, ada yang udah kenal dari lama. Nah, jadi karena adanya lomba ini membuat rasa gotong royong kami, rasa persaudaraan kami itu semakin kuat. Kami di sini membentuk chemistry lah namanya ya. Ada yang baru kenal, khususnya masih kelas 10 kan sama kelas 12 kan ada gapnya, ada jaraknya. Jadi di tim inilah kami sama-sama merakit kebersamaan, sehingga walaupun awalnya nggak kenal jadi lebih kenal, lebih dekat, dan
satu chemistry gitu. Wah, keren banget. Berarti dari lomba ini, jadi kita nih bisa punya relasi yang sama-sama betul. mau berjuang dengan tujuan yang sama ya Bang. Nah, kami sebenarnya udah penasaran banget nih sama proyek yang Abang dan teman-teman yang lainnya buat nih. Boleh nggak tolong Abang jelaskan kepada kami apa sih itu proyek alam? Oke, jadi proyek kami ini kami ikuti di bidang IT and Robotics. Nah, jadi karena IT and Robotics pasti berkaitan dengan elektronik dan juga coding ya kan, seperti yang kita ketahui. Nah, jadi proyek kami ini namanya Alam, memiliki kepanjangannya itu Automated Live Agriculture Monitor. Itu pemantauan otomatis berbasis website, berbasis IoT menggunakan server dan juga bisa dipantau dari website. Nah, jadi alat kami ini memantau tanaman dari jarak jauh yang dimana kita bisa melihatnya secara langsung dari website, baik itu di tab, baik itu di handphone maupun komputer, itu bisa kita lihat. Nah, jadi alat kami ini memiliki keunggulannya. Yang pertama, dia bisa memantau suhu tanaman, lalu bisa melihat kualitas udara, karbon dioksida, cahaya, serta juga kelembapan tanah itu sendiri. Dan yang paling fenomenalnya itu adalah automated irrigation-nya itu sendiri. Jadi ketika tanamannya itu berada di bawah 40% kelembapannya, maka nanti air dari pompa itu akan otomatis on dan akan mengaliri air tersebut ke tanamannya. Wah, keren banget ya Bang. Berarti kayak ini berhubungan sama petani ya, karena Indonesia nih kan. Ya, Indonesia. Nah, apa sih yang menjadi inspirasi abang-abang dan teman-teman semua untuk buat proyek sekeren ini? Apa ada pengalaman pribadi gitu Bang? Nah, jadi kan Indonesia ini kan negara agraris ya, banyak sekali lahan dan juga petani-petani yang bekerja untuk menghasilkan padi, menghasilkan beras, tanaman-tanaman tersebut. Jadi fokus kami, motif kami membuat ini itu untuk memudahkan para petani, bahkan bukan hanya petani saja, namun juga kita semua masyarakat biasa juga bisa menggunakannya, sehingga kan masyarakat sekarang itu udah berubah ya, masyarakat perkotaan, jadi banyak sekali kesibukan, jadi nggak bisa melihat secara langsung. Nah, jadi dengan adanya alat kami ini bisa memudahkan masyarakat khususnya petani biar bisa memantau tuh kondisi tanamannya walaupun mereka tidak di lahan itu. Jadi mereka lagi bepergian atau tidak sedang berada secara langsung, mereka bisa melihat dan bahkan menghemat air. Ini sejalan sama Sustainable Development Goals. Jadi dia bisa menghemat air, tidak memerlukan banyak air untuk mengairinya, cukup yang di bawah kelembapan itu sendiri. Wah, keren banget ya Bang, sedetail itu ya untuk membantu masyarakat yang di Indonesia. Nah, kami jadi penasaran banget nih Bang sama berapa lama nih proses pembuatan dari proyek alam ini? Oke, jadi untuk alat yang bisa dikatakan sudah cukup canggih ini, tentu memerlukan waktu yang lumayan untuk membuatnya. Namun karena kerjasama tim itu, waktu yang kami butuhkan sekitar 2 bulan kurang lebih untuk merancang alat, untuk merancang websitenya, dan juga logo dari produk ini sendiri. Mulai dari pembuatan codingnya, dan juga perakitan dari sensor-sensor yang kami gunakan itu juga. Jadi selama dalam waktu 2 bulan itu Bang, boleh nggak Abang ceritain pengalaman-pengalaman yang Abang dan teman-teman rasakan, mulai dari sedih, senang, jatuh bangunnya itu gimana? Pasti banyak yang lika-likunya lah. Nah, di Indonesia, di Medan ini sendiri kami masih cukup stabil, emosi kami masih bahagia ya, biasa-biasa aja, tidak ada kendala. Karena pada saat pembuatan kami kan juga dibantu nih dari pihak-pihak lain, seperti dari guru pembimbing kami Anda Doni, dan juga dari alumni Bang Hafiz, yang dimana kami bisa terbantu dalam membuatnya, mulai dari coding maupun juga perakitannya. Nah, ketika kami sampai, masih di Indonesia dulu ya. Iya, Bang. Nah, di Indonesia kami ya masih karena ngejar deadline, jadi mau nggak mau di Man 1
setiap hari kami harus pulang maghrib untuk menuntaskan seluruh pekerjaan kami, mulai dari alatnya, bahkan dekorasi juga harus kami kerjakan. Bukan hanya, walaupun kami ikut di bidang IT and Robotics, bukan hanya di bagian alatnya yang kami fokuskan, tapi kami juga harus bikin dekorasi-dekorasi untuk stand di Malaysia nanti. Nah, sekarang cerita di Malaysianya ya. Di Malaysianya ketika kami sudah landing, kami udah masuk ke apartemen, ternyata ketika dibuka kopernya, bagian alat itu ada yang pecah. Dan juga kabel dari sensornya juga putus. Di situ kami harus putar otak nih gimana cara menyelesaikannya, sedangkan lombanya udah 2 hari lagi, besok sama lusa 2 hari lagi kan. Jadi di situ kami langsung buru-buru cari pengganti dari item-itemnya itu di Malaysia itu. Untungnya dapat dan langsung kami rakit lagi, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Berarti guys, untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, kita perlu juga perjuangan-perjuangan yang luar biasa juga. Nah, jadi apa sih Bang pengalaman yang paling berkesan bagi Abang selama proses pembuatan ini? Selama proses pembuatan Iya. yang paling berkesan. Iya, paling berkesan. Boleh dua-dua di Indonesia, di Malaysia? Iya, boleh, Pak? boleh. Oke. Kalau di Indonesia ya, mungkin nih karena saya sendiri, mungkin kalau teman-teman yang lain ada berbeda cerita ya. Nah, yang paling berkesan sama saya di Indonesia ini, itu kerjasama tim itu harus betul-betul dikuatkan. Nggak boleh kita berhitungan dalam bekerja. Jadi misalnya saya ini udah bekerja bikin logo nih, kamu nggak boleh santai-santai, kamu harus kerja yang ini. Seharusnya kan kita harus saling membantu biar pekerjaan itu terselesaikan. Karena ada pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Iya, itu. Nah, jadi walaupun pekerjaan kita udah selesai nih, kita harus bantu pekerjaan teman kita. Walaupun itu bukan seharusnya kita yang mengerjakan, tapi karena ini tim, jadi kita harus ikut membantu agar itu nanti kan hasilnya untuk kita juga. Jadi kita nggak boleh egois. Itu yang paling berkesan di Indonesia. Kalau di Malaysia mungkin yang paling berkesan itu adalah bagaimana cara kita merangkul teman-teman kita. Karena kan kita berada di negara orang. Kita harus bisa saling menjaga. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Dan jangan sampai orang-orang di luar sana yang berada di negara itu juga menjudge kita nih, oh ini dari Indonesia, perilakunya kayak gini. Nah, kita harus saling menjaga gitu. Iya, jadi teman-teman untuk mendapatkan hasil yang terbaik juga kita harus saling bersama-sama merangkul, karena ini motivasi dari orang lain juga penting bagi kita Bang saat kita lagi masa terpuruk gitu. Maka orang lain lah yang membantu kita untuk bangkit ya kan Bang. Betul. Nah, jadi dalam proses waktu yang panjang itu juga pasti ada nih Bang, kayak mungkin Abang kebingungan nih gimana cara ngebagi waktu dengan belajar, dan tapi Abang tetap berhasil kan melewati itu. Gimana Bang perasaan Abang selama menjalaninya? Selama menjalani Proses pembagian yang waktu pembagian gitu ya? waktu itu. Oke, jadi untuk pembagian waktu ini emang cukup sulit karena dimana kami kan harus pulang maghrib setiap hari tuh. Belum lagi ada yang les, ada yang les di ini, di sana, gitu-gitulah ya. Dan belum lagi ada yang TKA. Nah, jadi pembagian waktu itu memang agak susah. Tapi kita harus bisa, itu tadi balik dari awal tadi, kita harus bisa menurunkan ego kita. Misalnya hari ini saya yang les di mana gitu kan, yang lain lesnya besok. Nah, jadi kita harus bisa sama-sama saling melengkapi. Kalau misalnya di hari ini les, berarti kita harus kerja. Besok kita les, mereka yang bekerja gitu. Jadi harus saling balance lah antara sama lain. Nah, untuk pembagian waktu, kami yang terasa itu pada saat kembali ke Indonesia. Kan itu lagi masa-masa ujian ini ya, ujian ujian tengah semester ya. Nah, itu kami kan susulan semua. Itu yang paling terasa pembagian waktunya, karena baru pulang dari sana harus belajar lagi, ngulang review materi buat ujian susulan. Mau ujian susulan, mau ujian yang
sisa harinya yang terakhir itu kami harus betul-betul bisa bagi waktu untuk belajar juga. Iya, keren banget nih ya Bang. Berarti harus bisa nih ya bagi waktu. Karena kan kesuksesan tuh nggak ada orang yang sukses gara-gara di zona nyaman terus. Pasti Iya, kita harus berani melawan harus, itu iya. ya Bang. Nah, jadi di sana ada Bang presentasi untuk menjelaskan proyek ini. Oh, iya, jadi kami lomba ini bukan hanya membuat paper ataupun abstraknya, tapi di Malaysianya sendiri pada saat judging time-nya itu, pada saat penilaiannya, kami menjelaskan dan mempresentasikan proyek kami ini, serta mempraktikannya secara langsung di depan mata jurinya. Jadi di situ kami dibagi-bagi, ini materi kamu yang ini, materi kamu yang ini. Walaupun begitu, pada saat ada pertanyaan dari jurinya, kami harus bisa saling melengkapi juga. Nggak bisa, karena ini bukan bagianku, aku nggak mau jawab. Bukan berarti kayak gitu. Tapi kita harus bisa menutupi kekurangan dari antara satu sama lain. Iya. Nah, saat presentasi itu ada nggak sih Bang perasaan deg-degan, takut, atau yang buat kita tuh kayak, ih gimana nih, gitu Bang? Ada nggak? Pas presentasi ya, Iya. jadi presentasi itu emang momen yang paling ditunggu-tunggu. Enggak momen yang paling ditunggu-tunggu, momen yang paling bikin kami lega, tapi sekaligus yang membuat kami tegang juga. Iya. Jadi ketika presentasi itu kan kami use full English di Malaysia kan. Kami berharap pertanyaan dan juga tanggapan dari jurinya itu positif semua. Walaupun memang pada dasarnya penilaian itu nggak ada yang positif kan, ada juga kritik-kritik dari juri tersebut. Nah, itulah waktu yang bagi kami itu sangat menegangkan. Karena ketika ada kesalahan sedikit, mungkin aja nilai kami bisa berkurang, minus atau segala macam. Nah, tapi setelah presentasi itu menjadi waktu bagi kami yang paling melegakan, karena penilaian udah berakhir nih, tinggal menunggu pengumuman. Jadi itulah. Jadi pas presentasi itu adalah momen yang kayak dalam dua hal sekaligus ya kan Bang, Iya. lega sekaligus takut ya kan. Betul. Nah pada masa itu Abang dan tim ini nyangka nggak sih bakal bisa menang dan bisa juara nih di tingkat internasional? Oke, untuk ekspektasi ya, bisa dikatakan untuk ekspektasi sendiri itu sebenarnya kami pasti berharap ekspektasi kami bisa mendapatkan juara. Mau juara berapapun itu kami tetap mengharapkan juara. Nah, namun untuk juara 1, 2, 3-nya itu kami nggak memiliki ekspektasi dapat juara 2, karena ini juga kali pertamanya Man Satu Medan itu berpartisipasi dalam ajang WISE. Biasanya kan Innova. Iya. Nah, ini WISE. Jadi kami ya deg-degan juga. Ini momen deg-degan yang kedua, momen menegangkan yang kedua itu pada saat pengumuman itu. Jadi kami pasti tetap berharap kemenangan, namun tetap menyerahkannya kepada Allah. Jadi ya ketika mendapatkan itu kami tetap syukuri dan tetap dijadikan evaluasi. Iya, jadi saat kita mengikuti lomba kita harus mengusahakan yang terbaik ya Bang. Lalu untuk hasil kita harus serahkan kepada Allah. Nah, dari semua pengalaman yang Abang jalani dan tim ini, apa sih yang mau Abang sampaikan pesan dan pesannya untuk generasi muda dan untuk seluruh teman-teman siswa-siswi Man Satu Medan agar mau nih terus berjuang bersama untuk menggapai impiannya? Oke, mungkin di bagian pesan aja nanti yang panjang kali lebar ya. Iya. Di bagian kesannya singkat-singkat aja. Kesannya dari seluruh pengalaman kami ini mengikuti lomba, alhamdulillah kami merasakan apa itu rasanya tanggung jawab, apa itu berteman, lalu menjalin hubungan batin ya, karena pengalaman kami ini pengalaman yang cukup panjang karena sampai ke negeri orang. Jadi disitulah rasa persaudaraan kami itu diuji, kesannya itu. Dan yang terakhir kesannya bahagia dan seru. Nah, untuk pesannya untuk generasi muda, haruslah kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita dan juga keagamaan kita. Nah, itu bukan hanya di teori, tapi kita juga harus bisa mempraktikkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari itu dalam pembelajaran di kelas, pembelajaran di sekolah, maupun juga mengikuti ajang-ajang ataupun lomba-lomba. Kita harus tetap aktif, karena apa yang kita lakukan selagi itu positif, lakukan saja, kerjakan saja. Selagi tidak
selagi tidak mengandung unsur-unsur negatif, maka itu bisa menjadi pengalaman dan juga pelajaran bagi kita. Mungkin itu aja. Nah, jadi teman-teman dari hasil podcast ini, kita nih harus berani ya berjuang dan berani keluar dari zona nyaman. Karena tidak ada kesuksesan yang dicapai di zona nyaman ya Bang. Nah, dan untuk hasil kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah lah yang menentukan, asal kita udah memberikan yang terbaik nih. Nah, mungkin udah sampai sini aja ya Bang podcast kita hari ini. Dan kami benar-benar berterima kasih dan sangat senang Abang bisa berhadir ke sini. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang menyaksikan. Sampai jumpa di podcast berikutnya.